Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Raja Famsam. Kanha yang seorang programmer handal di perusahaannya. Dia mendapatkan mandat untuk menuntaskan proyek ratusan triliun yang dimenangkan tender oleh perusahaannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Wasep, Asep, O3E, Andri Haryanto 84, Huda Nur K7C, Oreng Madure 126, Gercek SL 9UV. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Kanha yang akan menyelesaikan proyek dengan waktu yang sangat mepet, namun berbagai kendala ia alami. Sampai dia menemukan fakta yang tanpa dia sadari yang membuat proyek ini berhasil. Dan cerita Raja Famsam pun dimulai. Cerita diawali di mana kita melihat beberapa bos perusahaan IT hendak menghadiri pertemuan. Di antaranya Daniel, pemilik perusahaan KCS Group, Umes, pemilik perusahaan Matpro Teknologi, kemudian Rocky, pemilik perusahaan Pril Infotech, dan satu lagi, yaitu si Vanesan, pemilik perusahaan VCL Teknologi. Pertemuan tersebut diadakan oleh CEO perusahaan terbesar di India, yaitu AAC Media, yang bernama Wisnu. Dia membahas tentang perubahan iklim yang berdampak serius bagi dunia, karena pemanasan global. Wisnu meminta mereka untuk mengembangkan sebuah gagasan proyek di mana mereka bisa menyelamatkan dunia dengan teknologi. Karena tak dipungkiri, di zaman seperti ini, teknologi sudah mendarah daging di diri manusia. Dan jika di antara mereka ada yang berhasil, dia siap mendanai proyek tersebut dengan jumlah 5.000 crore atau setara dengan 10 triliun rupiah. Dia memberikan waktu 1 minggu agar mereka mempersiapkan presentasinya. Keempat pemilik perusahaan pun berkumpul. Daniel memiliki ide jika mereka harus bersatu mengembangkan proyek ini. Umes dan Rocky setuju, tetapi tidak dengan si Vanesan. Dia ingin proyek ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dengan begitu, masing-masing dari mereka bisa membuktikan siapa yang terbaik. Jika mereka selalu bersama-sama, kapan mereka bisa mandiri? Si Vanesan pun pamit dan meninggalkan mereka. Mereka bertiga merasa tersinggung dan menganggap si Vanesan mulai sombong. Daniel berencana untuk menggagalkan proyek si Vanesan karena dia tak mau jika Vanesan memegang dana dari ACC Media. Di sisi lain, si Vanesan pun mulai mengumpulkan staf perusahaan dan meyakinkan mereka jika proyek ini harus dimenangkan oleh perusahaannya. Dia meminta untuk mengumpulkan insinyur perangkat lunak dan programmer terbaik dari perusahaan cabangnya yang diyakini bisa menjalankan proyek ini. Manajer perusahaan kita sebut saja dia Mohan berkata, jika semua insinyur yang bekerja di perusahaan cabang di Chennai memiliki otak ahli, bagaimana jika kesempatan ini dia berikan kepada mereka? Si Vanesan pun menyetujuinya dan akhirnya proyek ini diberikan kepada Kanha dan timnya. Singkat cerita, hari presentasi pun tiba. Sebelum menghadirinya, Kanha berdoa untuk keberhasilannya, tetapi ketika dia di perjalanan, dia dihadang oleh sekelompok orang. Ternyata mereka suruhan Daniel untuk mencuri file yang akan dipresentasikan Kanha. Tapi bukan aktor India kalau nggak jago gelut. Kanha dengan santuinya melawan mereka semua. Sementara itu, presentasi sudah dimulai. Satu persatu karyawan dari perusahaan Daniel, Umes, dan Rocky berlomba-lomba memberikan presentasi yang terbaik. Hal ini membuat jantung Mohan dak-dik-dukser karena Kanha belum juga datang.
Wisnu pun mempertanyakan apakah perusahaan VCL akan mempersembahkan presentasinya atau tidak. Jika tidak, dia akan segera keluar mencari tukang bakso karena perutnya sudah lapar. Mohan pun meminta waktu beberapa menit lagi. Dia yakin karyawannya akan segera datang. Daniel yang sedang nobar bersama yang lainnya terlihat senang. Dia meyakini jika karyawan Sylvanesan tak akan datang. Wisnu pun hendak mengakhiri presentasi tersebut. Tapi tiba-tiba Kanha sudah ada di sana. Mereka pun melongo melihat Kanha selamat. Kanha pun meminta Wisnu memberinya kesempatan untuk mempersembahkan presentasinya. Wisnu pun mengizinkannya dan Kanha memulainya. Dia berkata jika langkah pertama untuk menyelamatkan dunia adalah menyelamatkan pohon. Jika pohon terus-terusan ditebang, maka manusia lambat laun akan kekurangan oksigen. Bencana alam seperti banjir dan longsor kemungkinan besar tak akan terhindarkan. Sebagian besar penebangan pohon digunakan untuk bahan baku kertas dan alat tulis. Jika saja kita menghentikan produksi kertas, maka pohon-pohon akan selamat. Dengan begitu, dia memiliki ide untuk mengubah produksi kertas ke kertas digital. Dan di zaman modern dan canggih ini, hal ini sangat mungkin diwujudkan karena kertas digital hanya akan diakses dengan satu server saja. Untuk membuat server itu akan membutuhkan lahan yang luas dan karyawan yang banyak yang harus digaji tiap bulannya. Tapi dia sudah memikirkan alternatifnya. Dan ini adalah proyek yang akan dia kembangkan, yaitu penyimpanan virtual. Ini seperti frekuensi radio yang akan disimpan di luar angkasa. Setelah mewujudkannya, mereka tidak memerlukan uang tambahan lagi, keamanan ataupun pemeliharaan apapun jika ini bisa diwujudkan. Maka penebangan pohon untuk kertas akan terhenti dan pohon bisa diselamatkan. Mendengar presentasi Kanha, Wisnu pun tertarik dan dia pun mengumumkan jika kontrak dimenangkan oleh perusahaan VCL. Hal ini membuat Sylvanesan dan Mohan gembira, sementara Daniel terlihat marah. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Gayatri datang ke perusahaan. Mohan mengenalkannya kepada Kanha. Hai. Dia berkata jika Gayatri dipilih untuk mendampingi Kanha untuk mengerjakan proyek ini. Kanha menolak karena selama ini dia dan tim bekerja keras untuk membuat proyek ini dengan rahasia. Dia tak akan pernah membiarkan orang asing untuk bergabung. Hal ini membuat Gayatri tersinggung dan memarahi Kanha. Tapi Kanha tak menghiraukannya dan tetap menolak Gayatri. Suatu ketika, Kanha dihubungi sang ibu. Ibunya berkata jika dia sudah mendapatkan calon istri untuk Kanha. Ibunya meminta agar Kanha cepat pulang ke kampung halamannya untuk melamar gadis tersebut. Kanha yang tak pernah membantah sang ibu berjanji akan segera pulang. Saat hendak bekerja, dia dihubungi oleh sang ayah. Ayahnya pun berkata hal yang sama dengan ibunya dan Kanha berjanji akan segera pulang. Tak sengaja, dia menjatuhkan ponselnya yang membuat ponselnya rusak. Tak lama, Pak Satpam memberikan ponselnya jika paman Kanha ingin berbicara kepadanya. Bukan hanya Pak Satpam, resepsionis pun mendapatkan telepon dari kakak ipar Kanha untuk disampaikan kepada Kanha. Dan saat di kantor pun ramai, ponsel mereka berdering, tak lain dari keluarga Kanha. Hal ini membuat teman Kanha yang bernama Kishore merasa aneh. Kanha pun menceritakan jika dia berasal dari keluarga besar. Ayah dan ibunya melahirkan 10 anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dan semuanya sudah berumah tangga, kecuali Kanha. Dan jika dijumlah, anggota keluarganya ada 44 orang. Mereka semua tinggal satu atap. Walaupun begitu, mereka saling menyayangi. Tak pernah ada perdebatan ataupun persaingan di antara mereka. Dan inilah paman Kanha yang bernama Kalia Sundaram. Dia sangat menyayangi Kanha. Saking sayangnya, dia tak mau menikah sebelum Kanha menikah. Bahkan, dia tak mau memotong rambutnya sebelum Kanha menjadi pengantin. Pernah suatu hari, Kanha akan dijodohkan dengan seorang gadis. Semua keluarganya mengunjungi rumah gadis itu, dan nenek si gadis yang menyambutnya. Tapi saking banyaknya keluarga mereka, si nenek meninggal kelelahan karena bolak-balik memberikan salaman. Mengetahui itu, mereka pun diam-diam pergi meninggalkan rumah sang gadis.
Di perjalanan, mereka dicegat oleh tetangganya yang bernama Nilama. Entah perseteruan apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, tapi Nilama mengejek mereka karena selalu gagal mencari pengantin untuk Kanha. Dia berkata jika itu adalah kutukannya, karena keluarga Kanha tak mau berbesanan dengannya. Dia pun sesumbar jika suatu saat nanti mereka akan menjadi kerabat. Hal ini membuat ibu Kanha bersedih. Dia tak tahu mengapa Kanha selalu santai. Kanha pun menenangkannya dan berkata jika dia selalu siap mengikuti apa yang ibunya perintahkan. Ibunya senang dan menjawab, jika begitu, besok mereka akan mengunjungi rumah seorang gadis bernama Puja. Ibunya berharap Puja adalah jodoh Kanha. Singkat cerita, mereka berbondong-bondong mengunjungi rumah Puja. Mengetahui Kanha berasal dari keluarga besar, dia pun memberikan tanjakan jika dia bersedia menikahi Kanha dengan syarat kalau mereka akan hidup berdua jauh dari keluarga. Perkataan Puja sangat menyinggung Kanha. Dia berkata, siapa Anda bisa berbicara begitu? Kalau tak dipaksa, dia tak mau datang ke sini untuk melihatnya. Permaisuri bukan, Cinderella juga bukan, tapi Anda bicara begitu angkuhnya. Dia lebih baik bujang seumur hidup daripada menikah tapi jauh dengan keluarga. Mendengar cerita Kanha, Kishore malah tertawa karena menurutnya kisah Kanha sangat lucu. Dia yakin jika gadis yang dibicarakan ibunya tadi pagi akan menolaknya lagi. Saat itu Mohan memanggil Kanha. Di sana Mohan menyatakan jika impian pemilik perusahaan untuk mendapatkan proyek ini akan gagal karena awalnya asisi media memberikan waktu 3 bulan, tapi sekarang hanya 2 bulan. Dan dengan sumber daya yang terbatas, mereka tak mungkin bisa mengerjakannya. Kanha pun menjawab, jika di dunia ini tak ada yang tak mungkin. Jika mereka yakin, mereka pasti bisa. Dia memiliki ide agar semua karyawan dikerjakan lembur saja, agar proyek ini cepat selesai. Mohan pun menganggap ide Kanha ada baiknya, dan dia pun mengacungi jempol. Saat itu, ibu Kanha menelepon. Dia meminta Kanha pulang besok pagi karena orang tua si gadis meminta pertunangan dilakukan besok. Kanha pun mengiyakannya dan berjanji akan pulang besok pagi. Saat dia hendak keluar ruangan Mohan, dia dipanggil bawahannya yang bernama Anjali. Anjali bertanya apakah besok Kanha akan bertunangan. Kanha menjawab iya dan balik bertanya mengapa Anjali bisa tahu. Anjali pun mengaku kalau dialah wanita yang akan dijodohkan dengan Kanha. Tapi dia meminta agar besok Kanha tak datang karena dia mencintai pria lain. Perjodohan ini tak akan berjalan jika Kanha tak hadir. Kalau Anjali yang tak hadir, keluarganya akan dipermalukan. Dia memohon dengan sangat agar Kanha menolak perjodohan ini. Kanha pun dilema. Di sisi lain, dia tak bisa menolak keinginan ibunya. Tapi di sisi lain, dia kasihan kepada Anjali. Dia pun meminta ide kepada Kishore untuk mencari jalan keluarnya. Kishore pun memiliki ide agar Kanha mencari gadis untuk berpura-pura menjadi kekasihnya dengan mengatakan jika dia tak mau menikah dengan Anjali karena sudah memiliki pacar. Tak ada jalan lain, Kanha pun menyetujui ide Kishore. Kishore mengenalkan beberapa teman wanitanya untuk menjadi kekasih bohongan Kanha. Tapi dari mereka semua, tak ada yang mau. Saat mereka sedang bingung, mereka melihat cewek cantik. Kishore mengisyaratkan sesuatu, tapi Kanha tak mau karena Gayatri pasti akan membalaskan dendam dengan menolaknya. Kishore pun tak putus harapan. Dia mencoba mengutarakan niatnya kepada Gayatri. Gayatri pun bertanya jika dia mau, mereka akan membayarnya berapa. Mendengar itu, Kanha menganggap jika Gayatri cewek matre. Tapi apa boleh buat, dia pun setuju untuk membayarnya. Di pagi hari, keluarga Kanha mempersiapkan pertunangan. Saat itu, Kanha datang dan mereka terlihat senang. Tapi saat melihat Gayatri, raut wajah mereka berubah. Ketika Kanha dan Gayatri mendekat, mereka terdiam. Mereka mempertanyakan siapa gadis yang dibawa Kanha. Kanha menjawab jika dia adalah Gayatri, teman satu kantornya, sekaligus kekasihnya. Dia mengutarakan jika dia mencintai Gayatri dengan tulus dan meminta mereka untuk merestuinya. Kakak iparnya marah karena Kanha melanggar aturan keluarga, di mana anggota keluarganya tak boleh menikahi gadis di luar desanya. Kanha menjelaskan jika dia selalu mengingat kebaikan keluarganya yang saling mengasihi kepada siapapun tanpa terkecuali. Dia pun menanyakan apakah dia salah mencintai gadis yatim piatu seperti Gayatri.
Mendengar itu, semua orang terdiam. Dia pun mengajak Gayatri pergi berharap bisa lolos dari mereka. Tapi kakak ipar tertuanya menghentikan Kanha. Dia berkata jika Gayatri akan menjadi menantu di rumah ini, dan kakak ipar keduanya pun mendukungnya. Dia berkata jika selama ini mereka mencarikan gadis untuk Kanha, tapi tak ada yang cocok, dan apa salahnya mereka menerima Gayatri yang sudah jelas mereka saling mencintai. Hal ini membuat rencana Kanha tak sesuai prediksi. Apalagi ibunya dan ayahnya pun ikut menyetujui menerima Gayatri. Di malam hari, Gayatri diberikan hadiah berupa surat undangan, di mana pernikahan Gayatri dan Kanha akan dilaksanakan 2 hari lagi. Ibunya mengatakan jika Gayatri tak usah sedih karena sekarang dia tak sendiri, dan mereka semua akan bersatu dalam suka maupun duka. Kakak perempuan Kanha pun mengatakan jika dia boleh menganggapnya sebagai seorang ibu. Hal ini membuat Gayatri terharu dan merasa nyaman berada di dekat mereka. Pernikahan Kanha terdengar ke telinga Nilama. Nilama merasa terhina karena keluarga Kanha tetap saja tak mau berbesanan dengannya. Dia pun memerintahkan adik-adiknya menyewa preman untuk mencelakai Kanha agar pernikahannya batal. Keesokan harinya, Kanha dan keluarganya mengajak Gayatri ke sebuah perayaan. Di sana, para preman Nilama mencoba menyerang Kanha, tapi Kanha mengetahuinya, dan dia pun tanpa ribut membabat habis mereka semua. Setelah itu, dia mendatangi Nilama. Dia berkata jika dia sudah menganggap Nilama sebagai keluarganya. Dia meminta agar Nilama tak melakukan kekerasan lagi, karena dia tak mau ada permusuhan di antara mereka. Dia pun pamit pergi dan meninggalkan rumah Nilama. Di rumah, Gayatri memerintahkan Kanha untuk menyudahi sandiwara ini. Dia tak mau masuk lebih dalam lagi dengan kebohongan. Dia mengingatkan jika dia mau melakukan ini hanya karena dibayar. Jika tidak, dia tak mau ikut rencananya. Ternyata percakapan mereka direkam oleh anak buah Nilama. Sebelum menggelar acara pernikahan, mereka mengadakan ritual kunyit. Tiba-tiba Nilama datang dan memberitahukan bahwa percintaan mereka adalah sandiwara. Semua orang tak mengerti apa yang dikatakan Nilama. Dan orang tua Kanha menanyakan kebenarannya kepada mereka berdua. Nilama berkata jika mereka tak akan mengaku, tapi dia memiliki buktinya. Dia pun menyetel rekaman yang dia bawa, tapi rekaman itu berisi film komedi yang membuat mereka tertawa. Mereka tak tahu kalau Kanha insinyur IT yang cerdas. Mengubah video adalah hal mudah baginya. Nilama pun dipermalukan dan diusir dari sana. Di malam hari, Kanha dan Kishore memikirkan bagaimana untuk membatalkan pernikahan ini. Gayatri pun datang dan memarahi mereka. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Secara pernikahan akan dilangsungkan besok pagi. Kanha pun mengatakan jika sebaiknya mereka pura-pura bertengkar dan Gayatri memutuskan untuk pergi. Kishore bertanya apakah tak ada jalan lain. Kanha pun menjawab jika dia tak pernah menipu keluarganya seperti ini, dan jika dia berkata jujur, maka keluarganya akan kecewa. Jadi jalan satu-satunya adalah Gayatri harus menulis surat jika dia membatalkan pernikahannya, dan setelah itu pergi diam-diam tanpa ada orang yang tahu. Dia yakin jika mereka akan menerimanya. Secara Kanha sudah terbiasa ditolak oleh gadis manapun. Sebelum pergi, Gayatri meminta bayarannya ditransfer sekarang juga, karena dia tak mau pulang dengan tangan kosong. Setelah pembayaran selesai, Kishore mengantar Gayatri ke halte bis dan memastikannya menaiki bis itu tanpa halangan. Keesokan harinya, acara pernikahan Kanha digelar dengan sangat meriah. Bukannya Kanha, malah Kishore yang tak enak duduk karena takut mereka semua syok karena kepergian Gayatri. Pendeta pun menyuruh mereka membawa mempelai wanita karena waktu baik akan segera berakhir. Sebagian keluarga mencoba memanggil Gayatri, tapi Gayatri tak ada di kamarnya. Mereka semua panik dan mencari-cari Gayatri. Kanha pun mulai panik karena takut terjadi apa-apa dengan orang tuanya. Tiba-tiba Gayatri datang dengan sudah menggunakan gaun pengantin. Kanha dan Kishore hanya bisa melongo. Gayatri pun duduk di samping Kanha, dan Kanha bertanya apa yang Gayatri lakukan. Gayatri menjawab jika kemarin permainan ada di tangan Kanha
dan sekarang permainan ada di tangannya. Akhirnya mereka pun resmi menikah. Di malam hari, Kishore, Kanha, dan satu temannya yang lain pulang dalam keadaan mabuk. Paman Kanha yang kini sudah bercukur bertanya dari mana saja Kanha. Bukannya belah duren, malah kelayapan seperti ini. Dia pun menggusur Kanha untuk masuk ke kamar. Kanha mencari-cari Gayatri untuk menanyakan mengapa dia kembali dan bersedia menikah dengannya. Dia tahu cewek matre sepertinya pasti memiliki alasan. Dia curiga kalau Gayatri ingin menguasai harta keluarganya. Setelah ngomel ke sana kemari, Kanha mendapati Gayatri tak ada di kamar mandi. Dia pun mencoba bertanya kepada anggota keluarganya, tapi mereka tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Mereka semua kembali panik dan mencari-cari Gayatri. Mereka yakin jika Gayatri diculik oleh Nilama. Secara, Nilama selalu membuat masalah. Saat mereka mendatangi rumah Nilama, benar saja Gayatri ada di sana dengan dipakaikan perhiasan yang begitu banyaknya. Terlihat Nilama merangkulnya seperti merangkul anaknya sendiri. Nilama berkata jika Gayatri adalah putrinya. Semua orang yang mendengarnya terkejut, tapi Nilama melanjutkan lagi perkataannya. Jika saat pernikahan tadi, dia melihat Gayatri menitikkan air mata ketika Kanha mengalungkan benang suci. Dia yakin Gayatri benar-benar yatim piatu. Maka dari itu, dia mengangkat Gayatri menjadi anaknya. Dengan begitu kini mereka adalah besanan. Dia pun menambahkan jika dia sudah membekali Gayatri dengan 1 kilogram emas dan juga puluhan hektar tanah agar keluarga Kanha tak meremehkannya. Dia pun memberi peringatan kepada siapa saja dari keluarga Kanha yang menyakiti Gayatri. Dia tak segan mengangkat tangannya. Bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kakak ipar Kanha melontarkan kata-kata yang kasar, tapi itu dihentikan oleh ayah Kanha. Dia mendekati Nilama dan mengatakan jika dia sekarang yakin kalau Nilama sebenarnya orang baik. Dia senang karena Nilama sudah menganggap menantu perempuannya sebagai anaknya, dan dia meyakinkan jika hubungan kekerabatan di antara mereka pasti terjalin dengan baik. Saat pulang ke rumah, Kanha masih melampiaskan kekesalannya kepada Gayatri. Dia bertanya apa rencananya sehingga keluarganya, bahkan orang lain pun bisa tertipu olehnya dengan memberikan propertinya. Tapi Gayatri malah balik memarahinya dan mengancam jika Kanha terus mengoceh, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua anggota keluarganya. Keesokan harinya, Kanha diberi wejangan oleh ayahnya tentang menjalani hidup rumah tangga. Saat itu ponselnya mendapati peringatan dan dia segera ke kamarnya. Terlihat keponakannya menggunakan laptopnya dan dia segera mengamankannya. Beruntung data di laptopnya berhasil diamankan. Kanha memarahinya karena sudah lancang menggunakan laptopnya. Keponakannya menjawab jika dia hendak mengerjakan tugas sekolahnya. Kanha pun menghubungi Kishore dan memberitahu jika seseorang mencoba meretas laptop miliknya. Kishore merasa aneh karena hanya Mohan dan Kanha yang tahu file dalam laptop itu. Kishore pun meminta Kanha untuk mengecek apakah ada aplikasi baru yang terinstal. Kanha pun menemukan aplikasi baru dan bertanya kepada keponakannya. Keponakannya menjawab jika ada pemberitahuan yang harus mengklik kata iya. Dia yang tak tahu apapun mencoba mengkliknya. Kanha pun meredakan emosinya dan meminta maaf sudah memarahinya. Kanha mengatakan jika lain kali dia tak boleh menggunakan apa yang bukan miliknya, dan jika terdesak dia harus meminta izin terlebih dahulu. Kanha pun berjanji jika dia akan membelikan laptop baru agar keponakannya bisa belajar. Hacker suruhan Daniel melaporkan jika dia gagal mengakses laptop Kanha karena sepertinya Kanha mencurigai jika laptopnya diretas. Daniel dan yang lainnya pun kesal dan mereka merencanakan sesuatu yang baru. Suatu malam, di saat mereka makan malam, Kanha mendapatkan telepon jika Raji mengalami kontraksi. Semua orang segera pergi dan terlihat Gayatri kebingungan karena dia tahu Raji adalah menantu tertua di keluarga itu dan Raji tidak sedang hamil. Kakak iparnya kembali dan mengajak Gayatri untuk ikut menyaksikan proses kelahiran Raji. Singkat cerita, mereka pun sampai di kandang sapi. Ternyata Raji yang dimaksud adalah sapi peliharaan keluarganya. Semua orang terlihat harap-harap cemas menyaksikan Raji melahirkan. Akhirnya, bayi Raji lahir dan Kanha meminta ibunya untuk memberikan nama. Dia pun menamai bayi sapi itu dengan nama Gayatri karena semua anggota keluarganya sudah memiliki nama di sapi-sapi itu. Keesokan harinya semua orang berkumpul.
Ternyata perkumpulan itu sengaja untuk mengumumkan jika peternakan sapi akan diserahkan kepada Gayatri. Secara semua menantu sudah mendapatkan bagian masing-masing. Semua anggota keluarga tak ada yang keberatan dan ayahnya pun hendak mendatangi surat penyerahan tanah. Tiba-tiba Kanha datang dan melempar surat itu. Di sana dia mengatakan yang sebenarnya jika dia dan Gayatri tak memiliki hubungan apapun. Dia mengakui jika kedekatan mereka adalah pura-pura dan Gayatri menyetujui demi uang. Dan kali ini dia tak mau properti keluarganya jatuh kepada seorang penipu. Dia yakin Gayatri mendekatinya demi harta keluarganya. Gayatri yang tak bisa menahan hinaan ini pun angkat bicara. Jika saja Kanha tahu yang sebenarnya, dia akan menyesal telah menyatakan semua ini terhadapnya. Dia tak butuh kekayaan keluarganya, karena dengan menjentikan jari saja, dia bisa membeli semua kekayaan keluarga Kanha. Dia pun mengungkapkan jati dirinya jika dia adalah anak bos perusahaan tempat Kanha bekerja. Dia adalah anak Siva Kesan. Hari itu, dia tahu jika Kanha berhasil memenangkan proyek ini dengan mempertaruhkan hidupnya. Dia menjelaskan jika proyek ini adalah impian ayahnya sejak lama untuk membuktikan jika perusahaannya bisa bersaing di kancah internasional. Sejak memenangkan tender, dia bisa melihat kebahagiaan di mata ayahnya, dan hal itulah yang membuat dia juga bahagia. Tapi suatu ketika, pesaing ayahnya ingin melenyapkannya dan membuatnya celaka. Ayahnya terbaring koma di rumah sakit. Dan karena tak ada yang memimpin, proyek itu pun tak bisa berjalan. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menggantikan ayahnya menjadi pemimpin perusahaan supaya proyek itu berhasil. Untuk mengawasi lebih dekat, dia menyamar menjadi karyawan di perusahaannya sendiri agar bisa dekat dengan Kanha dan mengetahui bagaimana proses berjalan. Dan kebetulan, Kanha membutuhkan bantuannya. Dia ingin membalaskan kebaikan Kanha yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan proyek itu. Tapi karena takut ketahuan, dia pun meminta bayaran kepada Kanha agar Kanha percaya jika dia karyawan biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan kenyamanan di keluarga ini. Dia meminta ibunya memaafkan kebohongannya, tapi dia meyakinkan jika pengabdiannya kepada keluarga ini adalah tulus dari hatinya yang terdalam. Terlebih, mereka sudah memberikannya banyak cinta dan kasih sayang. Dia memohon agar dia diizinkan tinggal di rumah ini bersama mereka semua, karena disinilah kebahagiaan sebenarnya benar-benar ada. Dia pun mengatakan kepada Kanha jika sejak tinggal di sini dia tahu apa arti keluarga, dan semua ini membuatnya nyaman. Maka dari itu, dia menerima Kanha sebagai suaminya, bukan karena hartanya. Dia bertanya bagaimana Kanha bisa berpikir serendah itu tentang dirinya. Dia pun pergi meninggalkan mereka dan terlihat Kanha sangat menyesal. Mereka tak sempat mengejar Gayatri karena ibunya jatuh pingsan. Saat ibunya sadar, dia meminta Kanha untuk membawa Gayatri kembali karena dia adalah menantunya. Ternyata Gayatri diculik dan dibawa oleh mobil box. Sementara itu Kanha berkeliaran mencari Gayatri. Tak hanya Kanha, semua anggota keluarganya pun ikut mencari. Di kantor, Mohan dihabisi oleh Rocky dan peristiwa itu disaksikan oleh Kishore. Gayatri pun tiba di sebuah tempat dan terlihat Daniel menyiksanya. Dia mengatakan jika selama 25 tahun perusahaannya selalu nomor 1. Tapi gara-gara ayah Gayatri keras kepala ingin menjalankan proyek sendirian, perusahaannya menjadi tergeser dan kini dia akan menghabisi Gayatri dan juga ayahnya. Tapi sebelum itu, dia ingin Gayatri mengatakan kata sandi proyeknya, dan Gayatri pun mengatakannya. Dia pun menuju ke tempat itu, dan singkat cerita, dia sampai. Dia tak kuasa melihat Gayatri yang kini jadi istrinya babak belur. Dia pun segera melampiaskan kemarahannya dengan membabat habis mereka semua yang ada di sana. Dia pun menyiksa Daniel, Rocky, dan Umesh hingga habis. Setelah membereskan mereka semua, dia pun membuka ikatan Gayatri. Dia berkata, "Jangan nangis, nanti cantiknya hilang." Mereka pun akhirnya berpelukan. Singkat cerita, proyek pun telah selesai tepat waktu. Terlihat Gayatri beserta Kanha mendapatkan ucapan selamat dan film pun berakhir.